Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Atifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai beberapa hal. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, pengalaman bermakna, analisis artefak belajar. Yang keempat, desain inovasi atau desain pembelajaran. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Langsung saja, yang pertama, identifikasi diri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu saya akan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata, yang mempersiapkan setiap warga negara menjadi individu yang berpengetahuan luas, berwawasan global, berjiwa kreatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan mewujudkan visi ini, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang terdidik, terampil, dan inklusif yang dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara dalam menghadapi tantangan global di era yang modern. Yang selanjutnya, visi saya terhadap sosok calon guru. Ada 2 poin. Yang pertama, menjadi pendidik yang berdedikasi untuk memberikan kontribusi positif dalam perkembangan dan pertumbuhan siswa di Indonesia secara menyeluruh. Yang kedua, menjadi teladan dalam menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan siswa untuk mencapai potensi yang maksimal mereka sebagai individu yang memiliki pengetahuan luas, berwawasan luas, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang selanjutnya, yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut ada 4 tahapan. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berorientasi kepada siswa. Yang kedua, mengembangkan hubungan yang positif dan saling percaya antar guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan dan menggunakan berbagai strategi dan teknologi pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, terus mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan yang profesional. Yang selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Selama saya mengikuti program PPG ini, ada banyak pengalaman dan kegiatan yang bermanfaat untuk saya sendiri. Pada dasarnya, setiap mata kuliah yang saya lewati dengan perantara Bapak atau Ibu dosen memberikan banyak ilmu dan wawasan sebagai modal menjadi guru yang profesional. Berdasarkan refleksi pengalaman bermakna tersebut, terdapat mata kuliah yang memberikan gambaran serta merasakan langsung implementasi dari mata kuliah tersebut, terutama dalam mata kuliah teknologi baru dan perancangan dalam pembelajaran. Apa itu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran? Mata kuliah TPPP ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi baru, media, dan strategi pembelajaran. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, menjelaskan perkembangan teknologi, media, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, mengeksplorasi teknologi, media, dan strategi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi, media, dan strategi dalam pembelajaran untuk merespon kebutuhan belajar, memaksimalkan potensi dan membangun kolaborasi serta kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan potensi teknologi untuk membangun kolaborasi dan kemandirian peserta didik yang didukung hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Bahasan yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Dalam mata kuliah TPPP ini ada 7 topik. Topik yang pertama yaitu perkembangan teknologi media dan pembelajaran. Topik kedua, lingkungan belajar abad ke-21. Topik ketiga, teknologi media untuk pembelajaran. Topik keempat, yakni pemanfaatan media digital. Topik kelima, perangkat web dalam pembelajarannya. Topik keenam, pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, topik ketujuh, meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Apa topik yang saya pilih? Yakni topik 7 dengan meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Mengapa saya memilih topik tersebut? Karena untuk meningkatkan pengetahuan sebagai calon guru, untuk mengintegrasikan multimedia dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana cara mempelajari topik dari alur tersebut. Mempelajarinya yakni dengan topik merdeka. Mempelajari topik tersebut ada melalui alur merdeka. Yang pertama, M, mulai dari diri, yang berisikan pertanyaan reflektif mengenai pengalaman belajar dengan menggunakan multimedia. Yang kedua, E, eksplorasi konsep, berisikan bahan bacaan
mengenai multimedia dalam pembelajaran. Yang ketiga, R atau ruang kolaborasi, berisikan diskusi dengan teman dalam satu kelompok terkait keuntungan dan kelemahan media serta implementasinya dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, D, demonstrasi kontekstual, berisikan kuis mengenai multimedia dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, elaborasi pemahaman, berisikan ulasan mengenai pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, koneksi antar materi, berisikan perbandingan antara pembelajaran abad ke-21 dan sebelum abad ke-20. Dan yang terakhir, aksi nyata yang berisikan pembuatan salah satu media yang diterapkan dalam PPL. Selanjutnya adalah pengalaman bermakna. Terdapat dua manfaat, yakni bagi guru dan bagi peserta didik. Yang pertama, manfaat bagi guru, menyajikan materi dengan lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, memperluas sumber belajar. Selain itu, manfaat bagi peserta didik yakni belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam dunia digital. Selanjutnya, artefak pembelajaran. Di sini saya mengambil fokus pada topik ke-7. Terdapat tiga artefak pembelajaran. Yang pertama, elaborasi pemahaman, berisikan ulasan pemanfaatan mengenai multimedia dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, koneksi antar materi, berisikan konsep perbedaan pembelajaran abad ke-21 dengan abad ke-20. Dan yang terakhir, aksi nyata, membuat bahan materi menggunakan Canva yang merupakan contoh pemanfaatan multimedia di sekolah. Untuk lebih lengkapnya, kita dapat memindai artefak pembelajaran pada QR Code yang ada di samping. Yang selanjutnya, desain inovasi atau desain pembelajaran. Multimedia, implementasi multimedia dalam pembelajaran teks biografi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menelaah pokok peristiwa dalam teks biografi. Media yang digunakan yakni Canva, PPT, YouTube, Flipbook, dan Quizzes. Deskripsi media yang digunakan adalah media pembelajaran yang digunakan untuk menyediakan pembelajaran kepada peserta didik. Cara penggunaan media tersebut adalah dengan menampilkan materi pada PPT, kemudian siswa menelaah kembali pokok peristiwa teks tersebut dalam flipbook yang telah disajikan. Yang kedua, desain pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis keteladanan dalam teks biografi. Media yang digunakan, Canva, PPT, YouTube, dan Quizzes. Deskripsi media yang digunakan, media pembelajaran digunakan untuk menyediakan pembelajaran kepada peserta didik. Cara penggunaannya adalah siswa disajikan video yang ditampilkan pada YouTube, kemudian melakukan scan barcode yang berisikan soal-soal mengenai sejauh mana pemahaman siswa mengenai teks biografi. Materi teks biografi yang saya ambil adalah materi teks biografi B.J. Habibie. Setelah menyimak materi yang saya sampaikan melalui PPT, peserta didik kemudian kembali mempelajari materi dengan membaca dan menelaah materi yang ada dalam flipbook. Yang selanjutnya, PPT yang berisikan perintah mengenai tugas dan kuisis. Peserta didik mengerjakan kuis secara mandiri, kemudian dilanjutkan dengan membuat infografis teks biografi dengan kelompok yang ditentukan. Hasil pekerjaan tersebut kemudian disubmit ke dalam Google Classroom. Ini adalah contoh hasil teks biografi yang dibuat secara berkelompok dengan menggunakan Canva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang pertama, yakni siswa diminta untuk menelaah peristiwa dalam teks biografi. Sebelum menyampaikan materi mengenai topik tersebut, saya menyampaikan materi menggunakan salin dia dalam PowerPoint mengenai materi dalam teks biografi. Kemudian siswa menelaah lagi materi yang sudah saya sampaikan dalam PPT tersebut yang sudah saya ringkas menjadi rangkuman dan berbentuk flipbook yang telah saya bagikan. Selanjutnya, desain pembelajaran yang kedua adalah tujuan pembelajarannya adalah menganalisis keteladanan teks biografi. Siswa diminta untuk menyimak teks biografi yang saya tayangkan melalui YouTube, yakni video teks biografi mengenai B.J. Habibie. Setelah itu, mereka melakukan scan barcode yang berisikan soal mengenai materi teks biografi yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk penilaian kelompok, siswa membuat teks biografi dengan menggunakan Canva yang kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom. Terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Terdapat 3 rencana yang akan saya tindak lanjuti.
Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Yang kedua, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa menggunakan berbagai jenis media dan teknologi. Dan yang terakhir, membangun kompetensi pedagogik yang kuat dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesional. Sekian pemaparan seminar PPG dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.